Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puja beserta syukur dan bandung gedanyo persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam gedanyo mohon semoga Allah curahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat dan ban Bandung. Urusi Tuan Bandung, gure-gure, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian masalah faraid ini. Ada satu masalah yang sesungguhnya hal tersebut banyak sekali terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu dikenal di dalam istilah faraid itu dengan masalah munasakhah. Munasakhah asal kata daripada nasakha. Nasakha asal katanya bermakna itu hilang atau menghapuskan atau membatalkan. Dalam istilah hukum faraid, munasakhah adalah bahwa meninggal dunia sebahagian ahli waris sebelum pembagian peninggalan ahli waris yang meninggal tersebut, maka berpindahlah bagian daripada orang yang belum mendapatkan bagian itu kepada orang-orang yang mewarisi daripadanya. Ini yang ma'ruf dipergunakan sebagai istilah munasakhah dalam bab faraid. Dan ulang, meninggal hidraw ahli waris segala dibagi harta warisan dari pewaris yang lebih awal kala meninggal, hingga saat meninggal ahli waris tersebut jatah bagian hak ahli waris yang meninggalnya mupinah kepada ahli waris yang lain. Itu disebut munasakhah. Tentu saja faktor yang paling utama terjadi munasakhah, andai kata kita menunda atau melambat-lambatkan penyerahan hak ahli waris itu saat setelah ahli waris pertama meninggal, atau memang keadaannya berjalan begitu cepat, belum sempat ditunaikan dengan segala kewajiban yang ada kaitannya dengan harta seperti wasiat, menunaikan hutang, lantas berikutnya meninggallah salah satu di antara ahli waris, dan ia belum sempat mendapatkan bagiannya daripada pewaris yang meninggal pertama. Ini lapisan pertama. Munasakhah ini bisa saja terjadi berjenjang. Tidak hanya satu ahli waris yang meninggal. Mungkin pertama, ahli waris pertama belum sempat dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan, meninggal pula di antara ahli waris itu. Setelah meninggal ahli waris itu, meninggal pula ahli waris di bawahnya lagi. Itu juga belum dibagikan, meninggal lagi di bawahnya. Bisa saja kata tingkat yang kelima. Ini yang
sering pada tradisi kitanya terjadi, tapi tak diinginkan oleh syarak. Tetapi kalau satu tingkat itu biasa, karena kematian itu adalah bisa berselang 5 menit, bisa berselang 1 detik, bisa berselang 1 hari, bisa berselang 1 bulan dan sebagainya. Karena ahli waris diperhitungkan saat pewaris meninggal, ahli warisnya saat itu hidup. Begitu dia saat hidup, belum sempat untuk dikebumikan ahli waris pertama, meninggal pula ahli waris yang hidup ini. Maka ahli waris yang hidup tadi, ia adalah merupakan pewaris daripada ahli waris pertama. Maka ia akan berpindah kepada siapa ahli waris ini untuk mengalihkan hak dia kepada ahli waris yang ada hubungan nasab, hubungan yang sudah kita jelaskan dengan yang meninggal kedua ini. Itu biasa. Tapi andai kata terjadi berlapis-lapis, kalau lapis nyan karena keteledoran, nyan karena memang bukan karena terjadinya kematian yang tidak diharapkan untuk sebelum terjadi, tapi karena memang perilaku daripada ahli waris sendiri yang tak pernah terpikirkan bahwa itu akan terjadi berjenjang daripada hak. Nah, ada 3 kemungkinan dalam konteks munasakhah ini. Orang yang meninggal dunia, ditinggalkan ahli waris, kemudian meninggal salah satu di antara ahli waris sebelum warisan orang pertama belum dibagi. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ayyakuna warasatul maitis sani hum anfusahum warasatul maitil ula duna tabaddalu fi tariqati irsihim. Kemungkinan pertama adalah ahli waris mayit yang meninggal dunia kedua adalah merupakan ahli waris mayit yang meninggal pertama, tanpa ada sedikit pun pergantian pada jalan untuk menerima warisan. Nyan aman, gampang. Ulang, kemungkinan pertama, ahli waris yang kedua yang meninggal merupakan ahli waris ahli waris bagi orang yang meninggal kedua merupakan ahli waris bagi orang yang meninggal pertama. Tanpa ada perbedaan posisi dan tanpa ada perbedaan hak dan bagian. Misalnya, nanti akan kita gambarkan di papan tulis, seandainya orang yang meninggal pertama itu seorang laki-laki, ia meninggalkan 5 orang anak. Kemudian lain tidak ada. Yang hanya kebacit 5 orang anak. Sebelum ahli waris yang 5 orang ini dibagikan haknya masing-masing anak-anak mereka, meninggal salah satu di antara mereka yang 5. Tinggallah mereka 4. Anak-anak mereka tinggal 4 daripada orang meninggal tersebut. Salah satu yang meninggal tadi tidak ada ahli waris lain. Dia enggak ada istri, dia enggak ada anak, dia enggak ada cucu, tidak ada. Yang ada hanya statusnya saudara-saudarinya. Kalau tadi dari mayat pertama, ia anak kandung daripada orang tuanya yang meninggal. Ber-5. Segala tahu meninggal tidak. Tinggal perut.
Dan yang meninggal ini hana ahli waris lain kecuali yang ada hanya saudara-saudarinya. Yang tadi dia status daripada ayah anak, kemudian bagian dia yang menjadi ahli waris saudara-saudarinya yang tadi itu 4 orang. Kalau seperti itu kejadiannya, alternatif pertama, maka ahli waris yang meninggal tadi dianggap tidak ada. Kenapa ya? Pemeri ile. Karena bagian dan hak daripada ahli waris pertama tadi yang 4 orang tidak berubah. Juga seperti itu hak dia yang akan diterima pada ahli waris yang meninggal kedua. Kalau yang kejadian seperti itu, maka kematian salah satu dianggap ia tidak ada ahli waris, maka jadilah daripada mayat pertama tadi dibagilah untuk 4 orang saudara yang bersaudara tadi, yaitu sebagai anak kandung daripada orang meninggal. Ya. Kalau mereka ada laki-laki dan perempuan, ya otomatis semua harta itu diberikan kepada mereka. Yang rumusnya adalah asabah bighairi lizzakari mithlu hadzil unsayain. Anu agam kali 2, anu inong kali 1. Misalnya 4 tadi. Nah, anu agam berarti kalau 2 laki 2 perempuan yang tinggal, maka yang laki-laki kali 2 jadi 4. Yang perempuan kali 1 jadi 2. 2 tambah 4 jadi 6. Seluruh harta dari waris pertama dibagi terus kepada 6. 4 bahagian masing-masing 2-2 untuk laki. 1 bahagian untuk perempuan. Selesai masalah. Kalau pada tingkat itu. Dan rata-rata. Kalau munasakah 1 tingkat itu terjadi seperti problem pertama. Tapi kalau munasakah berjenjang, lagi jen ulang ini sedikit yang didapati kasus yang seperti itu. Yaitu yang banyak kasus adalah alternatif kedua dan yang ketiga. Alternatif kedua dalam bab munasakah, ayyakuna warasatul maitis sani hum ampusahum warasatil maitil ula ma'a ikhtilafi nisbatihim ilal maitis sani. Kejadian munasakah yang kedua, kejadian mayat yang meninggal kedua merupakan salah satu daripada di antara ahli waris bagi mayat yang meninggal pertama, tapi jatah dan bagiannya berbeda. Kalau dibandingkan dia kepada mayat kedua dengan mayat pertama. Salah satu contoh yang mudah saja, jangan membingungkan. Kalau membingungkan takut nanti saya tinggal sendiri ngajar ilmu faraid ini. Seandainya seorang meninggal dunia, ia meninggalkan 2 isteri. Kemudian ia tinggalkan 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Lain tidak ada. Ya. Nyo balung bodoh. Kita menanya. Ini munasakah alternatif kedua. Yang paling rumit yang ketiga. Yaitu seorang yang meninggal pertama. Boleh siapa saja, laki atau perempuan. Tentu saja ini laki. Ia punya 2 isteri. Isteri pertama. Ya. Zaujah. Pada isteri pertama, na ane inau putra bintun mendung. Pada isteri kedua, na ane inau laki ibnon.
Ini meninggal pertama. Dia meninggal orangnya. Meninggal salah tidak daripada anak inang yang perutnya. Lera mentah tak boleh lihat. Lera mentah. Yang penting kali lebih dua. Meninggallah. Kalau ini meninggal 2020. 2021 meninggallah ini. Ini zaujah. Ahli waris pertama pada mayat ini 2 isteri, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Otomatis isteri dapat 1/8. Bagi 2 ke? Okey, bagi gaduh-gaduh you know. Kau 1/8 tak apa. Walahunna menyolam ayat ke pegah walahunna bagi mereka consider bukan lidzaujah ya menyawalakum nisfu ma taraka walahunna rubu'u ma taraka illam yakul lakum walad in kana lakumul walad walahunna sumunu bagi mereka 1/8 menyawtidra ke 1/8 perut ke 1/8 bagi perut yang kerja baik gaduh-gaduh you know. Yang punya jino tanpa pakai, ada beri dia kan. Han tajak. Kuat jang, kau rojih bengeh aku. Bukan, ada yang anak tajak, dia mak nama temu. Tapi biasa nyoba peng, ada bengeh pergi pada tajak. Biasa anak jetah kan. Nah biasa. Nah, pada kejadian pertama, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Otomatis setelah 1/8 diambil oleh isteri, 7/8 adalah milik mereka. Dengan rumus 1 laki-laki kali 2 sama dengan 2. 3 anak perempuan kali 3 sama dengan 3. Jumlahnya 7/8 bagi 5. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ini karena ini 2 tambah 3. Jadi jumlahnya 3 tambah 2, 5. 5. Punya 5 bahagian, 7/8 adalah bagi 5. Anak laki-laki 2, anak perempuan masing-masing dapat 1. Dah. Ini ada dalam bahagian yang 5 ini. Untuk anak perempuan ini. Izin najatah. Yo, sabah bahagian daripada sisa 1/8, ia ada 1 bahagian anak perempuan. Sekarang meninggal dia. Ini belum dibagi. Bam meninggal dia. Soal dia wali haji. Yang pertama adalah ibunya. Yang kedua, saudari kandungnya 2 orang. Yang ketiga, saudara sebapak. Ini saudara sebapak bagi dia. Yang lain? Ya. Jangan je mutapak kan? Kena lain mak. Tabah? Tabah ya. Karena lain mak tabah ya, maka pembahagiannya adalah ia, ibunya dapat 1/6. Bunuh ikat jam perumah. Nyoh nama temu. Hai pun anak-anak ke? Macam mana ganya mati ya? Ini yang meninggal ganya. Anak. Dia anak. Tetapi bukan 1/3 saja. Ada 2 syarat. Ibu dapat 1/3. Tidak ada anak dan cucu. Dan tidak ada 2 atau lebih saudara-saudari. Ini baik saudara seibu sebapak, saudara sebapak maupun saudara seibu. Dia 1/6. Mengapa 1/6? Mama. Karena yang meninggal ada saudara-saudari. Saudari kandungnya ada 2. Ada saudara sebapaknya 1. Menyohana saudara gaya seboleh. Jangan anu.
Bak anak dia meninggal. Dah. Ini dia punya saudara 3 orang. Maka dia tetap pada in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ayat 11. Nah, kalau demikian, jadilah ibu 1/6, 2 saudari kandung 2/3, 1 saudara kandung asabah. Angka pokok 6, hak ibu 2, 1, hak mereka 4, tambah 1, asabah 1. Ya, hatta ini orang kalau murah. Hanya pertaban dua. Nyo kiban putawa ataupun tabahan alih tidak kagak tabahan mandum lanjut. Memang kata sepakat, je sepakat pupum milih. Baik sepakat paksa. Ada menjujur juga deh, baik tu tak mayat lamuru. Perlu mah hukum milih ada Allah pegah. Dan kadang-kadang bak mujud-jud nya tak tahu dia. Tak pupum mana ada Allah ni. Takun. Nyo punya tengok mata je. Hak kata bakar tu yang meninggal na 2/2. Hak daripada rumah mak kata mak 1/6 punya bunuh 1/8 keluarga nyo yang hidup. Cuma kan payah dah selesaikan nyo yang 1/8. Bu medit tadi nyo satu bahagian tadi. Yang satu bahagian inilah yang dibagi seperti ini. Buatan tak bagi harta yang ditinggal oleh si mayat saat meninggal tahun 2010. Setelah potong hutang, wasiat dan segala macam. Bertepatnya nilai. Saat meninggal tahun 2020, puota ke kebah. Puota dan berapa nilai untuk sini. Jadi pupu yang nak tinggal. Seandainya ini berapa tahun selang. Kalau 2020 meninggal ayahnya. Kemudian pada 2021 meninggal salah satu di antara anak perempuannya. Yang pertama, yang inong ikan meninggalnya hanya itu nikmat atas Allah jo ijihna sabah bahagian daripada sisa dia kecai mak. Dia kecai perumah 1/8, 7/8. Kalau 8 juta, na 7 juta. 7 juta tahu 5. Na 1,5 juta. Hak haji. Kamate jiji hanya itu nikmat. Karena hanya rencana awal. Ada menjujur no. Hanya itu nikmat je. Yang menyodit nan. Ya. Kah. Ya. Siapa? Posisi bunuh. Pertama yang meninggal 2020 sah. Tidak orang nyo mana? Nyo kan munasakah ilai. Bila menyo munasakah, andai kata sidra orang meninggal gekebah anak tabah inang tabah agam. Perumah luar bah. Ya, menyebab munasakah. Yang meninggal anak inang. Bak ma tua. Anak agam. Bak ma muda. Ma mantong mandua. Wadah meninggal lah kau. Kon ma lah kau kan. Ma anak agam dan ma anak inang. Perumah daripada orang meninggal. Sekarang meninggallah satu orang anak yang ada pada isteri tua. Kalau anak inang baik isteri pertama, tidak awak sangat.
Yang meninggal yang kira inongnya. Harta daripada lakor galang guru. Lepas rumah kau kuasai dekatnya. Inong-inong muda dia ujak lampau guru. Baik tahu kau kena. Hak-hak inong muda nak gebi yang tu per 8 pun. Dia lagi nyan ego orang katanya. Anak kita pun nak kaya. Ya. Cok juga nyan. Nganu. Biasa yang berkuasa inong Tuhan. Nyo anak-anak agamnya nyo ujak lampau guru ke dia. Anak ji, baik abi ji. Apalagi inong muda nak surat pak kuakai. Wahai itu lah, mitanya cukup raya dosa. Dia fikir kan jangan surat kuasa tak ada hukum. Di saat orang hanapah ilmu tauhid, nyo ke bah. Watel lagi nyan, ikatnya hanapah ilmu tauhid. Dia fikir taklif hukum gebi dia Allahnya menyahana surat kuasa lah hana. Karena hukum iman nikah sah anak dengan sebab nak ijab kabul dan ijab kabul memenuhi daripada syarat dan rukun ni nikah. Masalah saboh nak surat saboh anak je lain urusan. Ya, lain urusan. Kan urusan sah nikah, kan urusan anak sah kan anak. Atau Pak Mas Tanyang bunuh. Andai kata yang meninggal sekarang anak perempuan dari isteri tua. Lantas, bagaimana hak mamaknya dari anak perempuannya? Ia, si mayat meninggalkan hanya satu saudara. Bukan saudara kandung, bahkan saudara seayah. Iaitu anak agam yang nak bak mak muda. Maka hak mamak si mayat yang meninggal kedua adalah sepertiga. Dari peninggalan anaknya, bukan dari peninggalan suami. Dari peninggalan suami tetap dia 1/8 bagi 2, karena 2 buah isteri. Yang sekarang dibagi, menyamakan kiban cara bagi. Kalau tidak bisa disatukan pembahagiannya, maka bagi pertama adalah kepada ahli waris yang punya hak masing-masing supaya kita tahu berapa hak anak perempuan itu. Bagi real terhadap peninggalan si mayat saat meninggal yang tahun 20 itu. Ayah mereka. Selesaikan ini. Buatnya meninggal, jelaskan. Wali bertanggungjawab. Ya, Ranan yang wali bertanggungjawab. Wali bertanggungjawab menjelaskan. Apa kekebah le orang mati saat meninggal. Kan perumah bertanggungjawab. Orangnya perumah mata lagi pada udung mesti dah juta. Lon urusan mantong lon nyupat begini begitu. Nyankan hukum Allah. Hukum Allah. Wali puana roh ganyan, puana roh ganyan. Ganyan bertanggungjawab begitu dit. Saat meninggal, mana hutangnya? Saat meninggal, apa ada wasiat atau tidak? Sesuai menurut bukti-bukti yang ada. Oh, haik ke tepat di wali mai pengadilan, puputuh ile na wasiat pohana. Yo ka keputusan ini hana lid kalke. Baik PM wate hana sepakat, hana wasiat. Na wasiat gaduh dengan na hana wasiat. Nyan persih digetanyo punagara orang yang hana kesimpulan. Tidak pegana, tengok kiban tajak kedih hana mutapat haitem. Jak kedih hana, tajak kedih na, tajak kedih hana, tajak kedih hana. Orang Tuhan kaji ke bawah Melaka. Tantang hana buat lain. Jangan pagu aja, kanya bebut dia tu orang Tuhan. Dipikirnya lami aja. Jak kena kedong dia. Mutapat haitem. Dapat madu aja. Ngat tak dengar secara jelas. Menurut kakiban. Kakui, nyaw lagi nyan. Kon, menurut kakiban. Kon. Kamu menurut. Nyaw lagi nyan. Kon. Kakon hinat. Menyomenan kiban orangnya. Kamu damai awakah? Hanam damai. Peh pale jamai pengadilan. Baik PM matanya. Jak minta hukum kepastian.
Orangnya kana hana mu'ah. Nyan kinan muwat mate urang hanam tu berdepan. Mate urang hanam tu berdepan katanya. Gara-gara kat nukon adinyo kat nukon nyo lebih-lebih bab berdepan. Hatta gono gini yang 2 buah rumah. Yang kedua buah rumah nyo leganya. Jadi dalam hal ini yang wajib kita ketahui tidak bisa diselesaikan. Gak ada ahli faraid yang mampu menjelaskan kalau pihak yang dekat dengan si mayat gak bisa menjelaskan mana harta dia, berapa nilainya saat ia meninggal. Nyu yang rata-rata kabur. Nyu yang rata-rata muat-muat. Nyu yang rata-rata hana nak kepastian. Geyu yang pegah bak urang tuha masalah gatnyan medawa toh harta yang atas peninggalan rumah mati, toh yang kagak wasit, toh dah hebat. Yang dia cepat bat tengku. Kanya urusan tengku pegah hukum. Atanya urusan yang tupu urang yang sajan ke. Dan anak ke yang ketingku atau tersebut. Yo banyak ke kan. Dan wali ke yang tepu. Bagi apa bat tengku. Tengkuan juga. Terkecuali neduk mandu me guna ke. Nam ne me menam. Toh yang terpakat. Menurut orang keban. Buka. Na ke pegah lagi nyo nak kui. Paling-paling tak pegah solusi hukum. Tak pegah resiko hukum. Tak pegah konsekuensi hukum. Tak pegah akibat. Nyan tak boleh tak pegah tanya. Kalau tak pegah nasihat panjang-panjang. Hana asik cik diganyan. Asik menyomenan orangnya drone back ne petun atanyo. Tak selesaikan ini. Hana boleh berkali-kali. Hana boleh jak menduaga. Nyo hana le dengan kaje. Ya minta kepastian hukum. Ngak je tak lanjut kepada faraid. Pak dua minta kepastian hukum. Menyo memang hana kata sepakat. Masalah cari bukti. Toh alat bukti. Kiban bukti yang pas. Jak bak pengadilan mahkamah syariah. Mereka juga dah. Apa dia orang tua pegang surat. Hana titik temu untuk islah dan menjelaskan di kampung. Maka dengan demikian kami kembalikan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini sampai ada kepastian. Bukan perai. Ada kepastian. Tanah itu sudah dihibah atau tidak. Kun pengadilan. Tanah itu belum dihibah. Pertama ke harta warisan. Apakah dia tanah itu sudah diwasiat atau tidak? Bak pengadilan yang cakap keputusan. Menyokun pengadilan adanya hana ke wasiat. Cak pertama ulam ke harta warisan. Nyan hana kekuatan tengku giap yakin urang. Dan tengku kan tukang yakin urang. Yang tengku tugas pegah hukum. Hak veto pegah siapa yang sesungguhnya dia nak pegah tau? Hak mahkamah. Menyaatanya GPM akan terjadi munasahah lebih panjang. Alah analam nak keputusan mata prehele dapat sadar. Guna preh mati pun preh sadar. Menyameno pigu kalau lewetnya ka samurai kata preh mati kementang. Oleh mati tantang selesai. Ana lebih rumit. Lebih rumit untuk kejelasan hukum meninggal urun tahap pertama. Ikun le rumah. Nyo kon nyo meno nyo taga harta nyo. Mantau rumah laganya. Tapi mati rumah baru dah tutup harta. Pat yang toh harga duan yang toh kan menyojino wate tetanya le mati lakok mantau tidrau. Dah rumah mantau dip. Menyatakan mati rumah tu patut tena pegah bahawa yang terharkat bukan. Ketanya bonan terharkat. Gam mengkawin, ia hati yang muda-udip, ia hati minta rezeki, ia minta begal gede, ia dengan mata segala macam. Itanya dari mana gepli susu dalam babah hati. Masa kitanya yang itu dah pegang yang terharkat yang kan. Yang tupu terharkat yang kan, dua ke. Kau meninggal tidak, minimal mentang tidak tu. Orang hantar caki ni kitanya tempat ni tak tinggal sebagai wali. Jamai pengadilan. Mereka. Itu. Nanti tahu ibu betul ke? Nyukan prematen nyanyi tak betul. Waktu yang ada urang mandua terharkat,
Yan baru tam dawa kita nyo para wali. Moyo ngano. Itu salah sekali. Hana keputusan. Maka menyona harta terdekat ngampur rumah. Kita nyo jino. Jino no tepat. Jino tepat. Hana talangi. Yang minta rezeki kita nyo ngampur rumah. Ji mentang tehat kita nyo mentang tehat. Ji mentai tim kem kita nyo mentang kem ke ji. Ji mentai tim siapa kita nyo pi mentang dia ada mau langkah haji. Dengar gak. Buka. Jino meno buka. Boti tulis. Ini tanyo harta rumah kana. Motor kana. Blang kana. Buntawet nah. Nyo tak dua dile. Itu tak pegah ni menyo bekaru. Begitu pun dia abang tu wali. Yang toh yang atas harkat, yang toh yang atas Tuhan kata, yang toh atas Tuhan talon. Nyo tak tepat dua dile. Baik dia mendawau tu. Tak baik yang tu pun mengkonti ji dua tu. Baik atas mati lon tu ji debat raw aku. Hantai dengar. Kenapa kan? Buat kreat jika nak ada je cik bertina baik umur cik harkat mendung-mendung apa dia lewa. Ya. Sebab jika lagi kan cik teruk dia tanya sifat sarakahnya teruk. Sifat tamaknya cik kana tinggal bedah sagai. Oh teh mana masalah karena gatiin karena tamak. Karena serakah. Kan karena gatiin. Bak masalah tanya buat agop takui ada tanya han takui ke gop baga-bagannya kan karena gatiin. Mah apa Rasulullah? Kiban tamak nafsunya untuk memiliki. Laukana li ibni Adam wadian min adhab. Seandainya anak Adam ini kami berikan 2 gunung emas, la tamannau salisan. Ya kami tak satu lagi ya Allah. La tamlaul jawful Adam illa turab. Kapan baru ia tak lagi butuh untuk banyak? Seandainya tanah sudah menjemputnya. Sekarang kamu wajib kembali jadi tanah kembali. Minha khalaqnakum ilaiha nu'inukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Atau bertanya harus dalam tanah atau begitu meninggal dunia baru selesai. Yang punya bang. Kabeh patah. Alhamdulillah. Noile kudih awal bulan ni tak sambung kembali. Insya-Allah nasabah problem untuk munasakah yang dalam selesai. Yang harus untuk kita sampaikan. Lebih kurang tuan lagi maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.